Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Abi akan menjelaskan tentang subtema 3. Pembelajaran 1, 2, 3 dulu ya anak soleh dan soleha. Di sini kalian bisa membaca tentang tujuan pembelajarannya ya. Oke, setelah itu Abi lanjut ya nak. Ciri khasnya juga bisa kalian lihat di samping PowerPoint ini. Nah, PPKN itu menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong. Masyarakat Indonesia menggunakan semangat gotong royong sebagai budaya sehari-hari. Contohnya, gotong royong memperbaiki jalan dan lain-lain. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan juga semangat kebersamaannya. Ya, itu adalah faktor yang harus kalian perhatikan dalam melakukan gotong royong. Bahasa Indonesia menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Ide pokok adalah gagasan yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu atau dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan. Langkah-langkah untuk membuat peta konsep itu adalah ada 6 ya. Tinggal kalian baca di PowerPoint Nabi ini. Menemukan informasi penting teks non-fiksi. Nah, seperti yang kemarin ya, jangan lupa kita harus membuat kata tanya, yaitu adik Simba. Setelah itu membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Ya, langkah-langkah membuat kesimpulan kalian bisa lihat di sini ya. Ada beberapa ya langkah-langkah bisa kalian baca sendiri. Oke. IPA menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring. Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem. Di dalamnya terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti kemarin Abi jelaskan ya. Oke. Nah, di situ ada rumput, belalang, katak, ular, elang, dan setelah itu mati diurai dengan jamur ya. Setelah itu menjadi hama. Oke. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat memakan produsen ataupun konsumen lainnya di dalam suatu ekosistem. Hal tersebut mengakibatkan adanya perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lain. Namun bila populasi dari suatu makhluk hidup menurun atau terganggu, maka keseimbangan rantai makanan dan proses perpindahan energi pun akan terganggu. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu konsumen memiliki sumber makanan lain di dalam suatu ekosistem. Sumber makanan lain tersebut pun juga akan memakan produsen atau konsumen lainnya. Nah itu ya, lihat jaring makanan itu ya. Hubungan beberapa konsumen produsen di dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, jaring-jaring makanannya ya liatin ya. Yang tadi padi ayam burung elang, padi ayam ular, padi burung kecil, padi tikus ular, padi belalang katak ular. Nah, seperti itulah rantai makanan. Menjelaskan perubahan pada rantai makanan. Setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga konsumen. Secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan juga sebagai untuk menjaga populasi konsumen agar tetap seimbang. Oke. Nah, oke, tinggal kalian baca aja penjelasan tentang gambar di atas ini ya. Yang penting ekosistem itu harus seimbang intinya. Jangan sampai rusak karena itu akan mengakibatkan tidak keseimbangannya kalau misalnya ekosistem itu rusak. Oke. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak tercemar, intinya seperti itu. IPS. IPS menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, di PowerPoint ini udah dijelaskan, di yang kemarin juga udah dijelaskan perbedaan keragaman suku, bahasa, dan budaya ya. Seperti itu. Kalian baca lagi aja PowerPoint Nabi ini ya.
Nah, kesimpulannya, PPKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Oh iya anak-anak, ini untuk SBK-nya kalian baca di modul ya, untuk pembelajaran 1, 2, 3-nya. Oke. Nah, untuk penugasan kalian tetap semangat mengerjakan modul pembelajaran 1, 2, 3. Nah, setelah ini Abi akan melanjutkan ke pembelajaran 4, 5, 6. Abi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pembelajaran 456 ya Naya. Oke. Nah, di pembelajaran 45 ini keseimbangan ekosistem, tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di PowerPoint Abi ini. Ada PKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDB. Di sini SBDB Abi akan menjelaskannya ya. Ciri khas. Pada pembelajaran kali ini kalian bisa melihat ciri khasnya Baitul Jannah tentang pembelajaran ini. Kalian bisa mengecek ini ya. Nah, PPKN menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar Sumpah Pemuda yaitu berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa persatuan itu, pemersatu bangsa kita itu adalah bahasa Indonesia karena suku di Indonesia ini sangat beragam. Jadi kalau nggak ada bahasa persatuannya agak susah untuk komunikasi, oke? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan bahasa Indonesia yaitu adalah kalian harus menggunakan bahasa Indonesia dengan santun dan mudah dipahami. Setelah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat ataupun mengerjakan tugas. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi ini termasuk bahasa Indonesia. Ada beberapa cara untuk menemukan informasi dalam teks non-fiksi, kalian bisa baca di PowerPoint Abi ini, oke? Menjelaskan isi teks. Menjelaskan isi teks berarti mengetahui informasi penting yang ada dalam teks. Langkah-langkahnya juga udah ada di PowerPoint ini. Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks, tuliskan dalam bentuk poin, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasa kalian. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada beberapa faktor, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi ekosistem sendiri kebanyakan akan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Nah, di sini faktor perusaknya yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem, yaitu pertama penggunaan pestisida secara berlebihan. Pestisida itu adalah bahan kimia untuk mengusir hama ya. Yang kedua adalah pembakaran lahan. Yang ketiga pengerusakan terumbu karang. Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Nah, itu yang paling lama ya. Karena salah satu komponen yang sangat penting adalah terumbu karang. Oke. Terumbu karang yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Kenapa? Ya, karena perburuan yang berlebihan, pembuangan sampah, faktor alam itu makanya membuat ekosistem laut itu rusak. Faktor-faktor itu lebih berfokus pada kerusakan yang ditimbulkan oleh alam. Oke. PS. Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Oke, kalian bisa lihat seperti ini. Bisa kalian baca PowerPoint Abi ini, oke? Sama modul lebih jelas lagi. Nah, beberapa manfaat dari persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi yaitu kebutuhan ekonomi tercapai, membuka lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini SBDB. Kita baca ya. Di sini SBDB adalah membuat rancangan topeng Nusantara. Untuk membuat topeng dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Ada 8 ya, langkah-langkah. Kalian bisa lihat di buku dan juga di PowerPoint ini. Kalian pertama buat sketsa bagian titik 8 bagian, gunting sekeliling, lipat, tekuk, gunting lagi berukuran kecil, bentuk dasar topeng. Buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, dan lain-lain. Setelah bagian-bagian wajah selesai, ditempel pada bentuk dasar topeng. Selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kalian dengan cat air, cat poster, dan ataupun kayu, oke? Dan jadilah topeng tersebut. Membuat topeng, nah ya itu ada langkah-langkahnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal kalian lihat aja. Next ya.
Membuat topeng dari kertas ya. Cor topeng yang digunakan beberapa salah satu properti tari dan pertunjukan seni khas daerah. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Sama seperti tadi, oke. Ada 3 ini langkah-langkah untuk membuatan topeng kertas. Nah, kesimpulannya bisa kalian baca di PowerPoint app ini. Penugasannya lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 79 dan 80. Nah, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak soleh dan soleha.